Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kita bertemu kembali ya. Pada bahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai musyawarah. Nah, di sini kakak ditemani oleh kakak yang bernama Maryati Indah Sapitri, Kak Putri Aisyah, Kak Trisna Wulandari, dan kakak sendiri Widya Holjana. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kakak akan pimpin. Kita akan satukan tangan terlebih dahulu ya. Dimulai ya adik-adik. Sambil menundukkan kepala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini sudah ada gambar beberapa orang ya adik-adik. Jadi musyawarah itu sendiri merupakan pembahasan bersama dengan maksud pencapaian suatu keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Seperti yang ada di gambar ini ya adik-adik, mereka ini bermusyawarah. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai musyawarah itu apa ya adik-adik. Jadi di sini kita akan membahas mengenai musyawarah itu tujuannya untuk apa. Pasti adik-adik sekalian bertanya-tanya kan, kakak akan menjelaskannya. Tentunya ya pertama adik-adik musyawarah itu dilakukan lebih dari satu orang. Karena musyawarah itu kita bersama-sama melakukannya, sehingga untuk mencapai suatu keputusan bersama. Nah, yang kedua itu musyawarah dilakukan guna kita ini mempunyai kedudukan yang sama dengan sebuah musyawarah. Jadi kita itu memiliki kedudukan yang setara. Yang ketiga, semua orang itu boleh berpendapat adik-adik. Jadi mereka ini bebas memberikan argumennya masing-masing. Dan yang terakhir itu musyawarah dilakukan dengan cara diskusi adik-adik guna mencapai kesepakatan langsung dan dengan melalui pemungutan suara. Jadi musyawarah ini dilakukan dengan cara voting bersama. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa sih tujuan dari adanya musyawarah ya adik-adik sekalian. Nah, sekarang kakak akan membahas mengenai apa itu manfaat dari musyawarah. Jadi manfaat dari musyawarah ini yang pertama bisa mempererat tali persaudaraan kita. Yang kedua dapat memecahkan masalah secara bersama. Yang ketiga, bisa menghindari pertengkaran yang ada, karena musyawarah ini bisa menghindari permasalahan ataupun pertengkaran yang ada. Yang terakhir, bisa menumbuhkan kerjasama di antara kita. Nah, itulah manfaat dari musyawarah. Sekarang kita akan membahas mengenai sikap dalam bermusyawarah. Jadi yang pertama itu, kita sikapnya mau menerima kekalahan. Yang kedua, kita dapat menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, sikap kita menerima hasil musyawarah. Yang keempat, sikap kita dalam bermusyawarah yaitu melaksanakan hasil keputusan secara bersama. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Terus yang keenam itu kita mampu mengendalikan diri, sikap kita itu harus sopan serta mengikuti musyawarah yang ada. Akhir, sikap kita dalam bermusyawarah ya adik-adik sekalian, tidak meninggalkan tempat sebelum rapat itu selesai. Hingga rapat itu belum selesai, kita tidak boleh meninggalkan tempat itu ya adik-adik. Nah, jadi itulah materi yang dapat kakak sampaikan mengenai apa itu pengertian musyawarah, tujuan dari adanya musyawarah, manfaat dari adanya musyawarah, dan sikap dalam bermusyawarah. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Kak Trisna. Kepada Kak Trisna, yuk silakan mengajarkan adik-adiknya. Baik, terima kasih Kak Widya atas kesempatannya. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Trisna Wulandari. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Trisna nih. Nah, di sini kakak akan melanjutin materi dari Kak Widya, yaitu tentang contoh dari kegiatan musyawarah nih. Biar pemahaman adik-adik makin banyak nih tentang musyawarah. Nah, yang pertama itu ada contoh musyawarah di lingkungan rumah. Nah, itu ada dua gambar yang bisa adik-adik lihat, di mana ada sebuah keluarga yang sedang berbincang secara bersama-sama, baik itu membicarakan tujuan rekreasi keluarga, atau membicarakan untuk menentukan tempat acara makan bersama, ataupun untuk menentukan kapan mau berkunjung ke rumah nenek.
Nah, dalam menentukan hal ini, itulah yang disebut dengan kegiatan bermusyawarah, yaitu menentukan keputusan secara bersama-sama nih adik-adik. Nah, untuk kegiatan musyawarah ini tidak hanya dalam menentukan sesuatu hal, tetapi kegiatan bermusyawarah ini juga bisa diimplementasikan atau diterapkan untuk membagi tugas. Seperti contohnya pembagian tugas membersihkan rumah. Ayah bisa membersihkan mobil, ibu bisa membersihkan dapur, dan anak-anak bisa membersihkan mainan. Nah, hal tersebut yang disebut dengan musyawarah atau kegiatan bermusyawarah nih adik-adik. Yuk kita berbalik ke contoh yang selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya itu adalah contoh musyawarah saat bermain nih adik-adik. Nah, adik-adik pasti sering kan bermain bersama teman-teman. Nah, sebenarnya dalam adik-adik bermain itu ada loh kegiatan bermusyawarahnya. Gimana tuh Kak kegiatannya? Yaitu saat adik-adik menentukan jenis permainan dan menentukan giliran bermain. Karena saat adik-adik menentukan jenis permainan, pasti adik-adik dan teman-teman saling bertukar pendapat nih. Aku ingin main kelereng nih, aku ingin main lompat tali. Pasti seperti itu kan adik-adik? Nah, dalam kegiatan itu yang disebut dengan kegiatan bermusyawarah nih adik-adik. Yuk kita lanjut ke lingkungan sekolah nih adik-adik. Nah, contoh musyawarah di lingkungan sekolah itu apa ya Kak? Nah, dalam kegiatan di sekolah pasti untuk awalnya kita akan menentukan ketua kelas nih adik-adik. Nah, kakak ingin tanya nih, adik-adik waktu di sekolah nentuin ketua kelasnya gimana ya? Apa melalui tunjuk-tunjukkan atau melalui voting nih? Nah, untuk menentukan ketua kelas secara voting itu adalah kegiatan musyawarah, di mana kita akan memilih ketua kelas dengan voting suara terbanyak, di mana teman-teman adik-adik yang memiliki suara terbanyak itu akan menjadi ketua kelas atau ketua yang ada di ruangan kelas adik-adik. Nah, itu disebut dengan kegiatan bermusyawarah. Nah, di sini juga kegiatan musyawarah bisa kita lihat dari membagi tugas piketnya adik-adik. Pasti membagi tugas piketnya itu kita secara musyawarah, yaitu keputusan satu kelas teman-teman adik-adik yang ada dalam kelas tersebut. Kemudian ada juga merencanakan kunjungan pada teman yang sakit. Nah, pasti ketua kelas nanti berembuk nih atau berdiskusi dengan teman-teman. Siapa nih yang mau ikut menjenguk teman kita yang sedang sakit. Nah, kegiatan tersebut disebut dengan kegiatan bermusyawarah nih adik-adik. Yuk kita lanjut ke lingkungan yang terakhir adik-adik, yaitu dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, adik-adik pasti sering mendengarkan ya, di lingkungannya ada yang namanya ketua RT nih, ada juga yang namanya ketua RW. Kemudian kalau kita tanya-tanya, dari mana sih ketua RT dan ketua RW itu ditentukan? Nah, iya benar. Pemilihan ketua tersebut kita lakukan dengan cara bermusyawarah, di mana seluruh warga di desa tersebut atau di sebuah perwilayahan di sana akan menentukan nih yang mana ketua RT atau ketua RW yang mereka inginkan. Nah, dari pemungutan suara tersebut bakal ada yang paling banyak nih suaranya. Nah, paling banyak suara itu akan menjadi keputusan terakhir secara bersama-sama. Di sini, warga yang keinginannya tidak tercapai harus melakukan sikap dalam bermusyawarah yang sudah dijelaskan oleh Kak Widya tadi nih, yaitu menerima kekalahan. Nah, oleh sebab itu, kegiatan tersebut bisa kita sebut dengan kegiatan bermusyawarah nih adik-adik, karena tujuan akhirnya adalah mendapatkan keputusan secara bersama-sama. Nah, adik-adik, itulah contoh-contoh dari kegiatan bermusyawarah nih. Gimana? Di lingkungan sekitar kalian pasti banyak lagi kan ya contoh dari kegiatan musyawarah. Iya, banyak Kak. Bener Kak Widya, di lingkungan kakak juga banyak pasti ya Kak? Iya, banyak betul sekali. Yang Kakak Trisna sampaikan itu juga ada loh di lingkungan keluarga Kak Widya. Nah, tuh Kak Widya aja ada, apalagi kalian ya anak-anak. Nah,
Itulah Dek penampilan atau pemaparan materi mengenai musyawarah dari Kakak dan Kak Widya nih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kalian pahamin ya, dan bisa kalian temukan dan terapkan di lingkungan dan kehidupan sehari-hari kalian. Nah, adik-adik, sekian dari pemaparan pada pertemuan kali ini. Nah, karena pembelajaran hari ini kita buka dengan doa, maka kita akhiri juga pembelajaran hari ini dengan doa ya. Yuk kita sama-sama menyatukan tangan dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga ilmu pada pertemuan kali ini membawa berkah dan bisa bermanfaat buat adik-adik semua ya. Kakak Trisna dan Kak Widya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.